Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online atau virtual, dan kali ini tema kita adalah tentang ibadah haji. Adapun yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang pengertian, dalil, dan syarat haji. Baik Ananda, Bapak harapkan Ananda mengikuti materi ini dengan seksama dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu untuk Ananda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat mengikuti. Baik, kita awali dengan pengertian haji. Haji, yang bahasa Arabnya itu tulisannya seperti itu. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Jadi Baitullah yang dimaksud di sini nak ya, berkunjung ke rumah Allah. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat tertentu, waktu tertentu, dan amalan-amalan tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ananda, definisi berziarah ke tempat tertentu. Jadi tempat tertentu yang dimaksud di situ adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, ya. Jadi bukan ke tempat-tempat yang lain. Kemudian berkunjung ke padang Arafah, kemudian ke Muzdalifah dan Mina, ya, dan kota-kota yang ada di Makkah dan Madinah. Maaf, yang saya maksud adalah kota Makkah dan Madinah. Kemudian definisi waktu-waktu tertentu. Yang dimaksud adalah ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, yakni Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah yang terdiri dari rukun haji, wajib haji, ya, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina dan Muzdalifah, dan rangkaian ibadah haji lainnya. Ya nak ya, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian mari kita lihat pula dalil ya tentang ibadah haji atau dasar hukum pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97. Nah, ini bunyi ayatnya Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Artinya,
padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Anda sekalian, ayat ini menjadi dasar ya wajibnya haji atas manusia. Walaupun nanti ada kriteria manusia ya yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Kemudian dasar berikutnya atau dalil berikutnya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Jadi bulannya sudah tertentu Ananda, ya. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat. Nah, nanti kita lihat apa arti rafat ini nak ya. Kemudian berbuat fasik dan berbantah-bantahan atau bertengkar di dalam masa mengerjakan haji. Jadi 3 hal ini adalah pantangan utama ibadah haji itu ya. Kalau ingin ibadah haji kita bernilai pahala di sisi Allah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Jadi jangan takut Ananda ketika Anda berbuat baik, terus Anda katakan Allah tidak tahu. Tidak, sekali-kali Allah Maha mengetahui. Berbekallah. Jadi Allah menginginkan kita berbekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi dengan kata lain Ananda, hanya orang berakal saja yang menggunakan akalnya yang bisa bertakwa kepada Allah. Orang yang tidak berakal, dia tidak akan bertakwa. Ya, nah ini kira-kira yang dapat kita petik dari ayat ini. Nah, selanjutnya dalil yang ketiga adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadisnya Ananda sekalian, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji dan dia tidak rafat dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari ketika dia dilahirkan ibunya. Maksudnya suci bersih Ananda, tidak ada dosa sama sekali ya. Nah, itu keutamaan melaksanakan ibadah haji tanpa rafat, tanpa fasik, tanpa jidal ya, kalau dalam Al-Quran tadi berbantah-bantahan. Catatan, nah ini pengertiannya. Nah, rafat artinya mencampuri istri atau berbuat mesum Ananda sekalian ya. Mencampuri istri saja tidak boleh, apalagi berzina ya, ini haram. Kemudian fasik, bermaksiat kepada Allah apapun bentuknya yang bisa mendatangkan dosa kepada Allah, maka itu dikategorikan fasik, itu harus dijauhi. Kemudian jidal ya, bertengkar ya, berbantah-bantahan, bebala ya.
Nah, ini juga bisa menghilangkan pahala haji ya. Nauzubillah min zalik. Baik anandaku, selanjutnya mari kita lihat apa saja yang menjadi syarat dari pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, orang yang akan menunaikan ibadah haji beragama Islam. Jadi selain daripada Islam, maka tidak berhak dia atau tidak memenuhi syarat dia untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, baligh atau sudah mencapai usia yang dikatakan dewasa. Nah ya, sudah sampai umurnya, sudah wajib atasnya ibadah haji jika dia mampu. Itu yang dimaksud dengan baligh. Jadi anak-anak itu belum terlalu disyaratkan ya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak disyaratkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat, merdeka, bukan budak atau hamba sahaya ya, manusia yang diperjualbelikan. Sekarang tak ada lagi ananda sekalian hal seperti itu di dalam Islam ya. Kemudian istita'ah. Ini artinya mampu untuk melakukan haji ya. Istita'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari beberapa segi, yakni ini ananda, A, jamaah harus sehat jasmani dan rohani. Nah, ya, jadi sehat walafiat, ya, tidak dalam keadaan sakit, sehat, kuat, dan sanggup secara fisik dan mental melaksanakan ibadah haji. Nah ya, karena kita ketahui bahwa ibadah haji ini memang bentuknya adalah secara garis besar adalah ibadah fisik. Nah ya. Kemudian B, berilmu. Jadi tidak disyaratkan atas orang yang tidak punya ilmu. Nah kalau tidak punya ilmu bagaimana? Ya jamaah itu bisa menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna, tanpa tahu syarat, tanpa tahu rukun dan sebagainya. Jadi ananda, maka berilmu itu menjadi syarat ya, dan menjadi kriteria bahwa seseorang mampu melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan dia sudah menguasai ilmu manasik haji ya, atau cara-cara berhaji. Kemudian mampu berikutnya adalah secara ekonomi ya, yakni mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji atau disingkat BPIH yang ditentukan oleh pemerintah. Dan ada catatan penting tentang harta yang dipakai untuk biaya haji ini, bahwa dia harus bersumber dari usaha atau harta yang halal. Jadi harta yang haram tidak bisa dipakai untuk haji. Kemudian cukup bekal atau biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi Anda sekalian, jangan sampai pula kita menunaikan ibadah haji terus keluarga kita yang kita tinggalkan di tanah air terbengkalai ya, tidak makan, tidak minum. Jangan sampai ya. Nah ini kalau ada yang seperti ini berarti dia dikategorikan tidak mampu. Jadi harus cukup bekal orang yang pergi dan orang yang ditinggalkan. Kemudian yang D, keamanan. Keamanan ini meliputi aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Jadi tidak istilahnya itu dalam situasi perang misalnya ya, atau dalam situasi merebaknya wabah penyakit misalnya ya, yang membahayakan. Jadi aman ya. Nah, itulah yang menjadi syarat untuk kita menunaikan ibadah haji ya, perjalanan harus aman. Kemudian aman juga bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita pergi
Ya, tugas-tugas kita terbengkalai, keluarga kita terbengkalai, harta benda kita terbengkalai. Itu tidak disyaratkan ya. Jadi semuanya harus aman. Nah, inilah yang dimaksud dengan mampu. Kemudian bagi perempuan harus dengan suaminya, ya. Atau kalau tak bersama suami, tak punya suami, ya bersama mahram, ya. Atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya, ya. Itu Anda sekalian. Jadi tidak boleh perempuan itu menunaikan ibadah haji tanpa mahram, ya. Nah, itulah Anda sekalian beberapa syarat ibadah haji yang sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dapat menambah ya wawasan Ananda. Dan Bapak sarankan juga, silahkan Ananda memperluas lagi wawasan Ananda dari sumber-sumber yang lain. Oke Anandaku, demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sajikan kali ini dapat menambah wawasan Anda ya, wawasan keilmuan Ananda. Demikian, Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.